Pada episode pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kajian semantik atau gaya bahasa perbandingan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita pahami dulu apa itu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu sendiri adalah sebuah bahasa yang indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal lain yang lebih umum. Secara singkatnya, penggunaan sebuah gaya bahasa dapat mengubah atau menimbulkan konotasi tertentu. Dalam gaya bahasa secara umum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama gaya bahasa perbandingan, yang kedua gaya bahasa perulangan, yang ketiga gaya bahasa pertentangan, dan yang terakhir gaya bahasa pertautan. Namun pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada pembahasan tentang gaya bahasa perbandingan saja. Gaya bahasa perbandingan adalah majas yang mengandalkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui kesamaan sifat, bentuk, atau esensi. Ada 10 jenis utama gaya bahasa perbandingan yang akan kita bahas kali ini, serta contoh-contohnya. Simak pembahasannya. Yang pertama adalah gaya bahasa perumpamaan, atau dalam bahasa Inggris sering dikenal simile, yang berasal dari bahasa Latin yang bermakna seperti. Gaya bahasa ini membandingkan dua hal yang berbeda secara eksplisit menggunakan kata penghubung pembanding. Kata-kata pembanding yang sering digunakan antara lain yaitu kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, penaka, dan serupa. Contohnya pada kalimat seperti air dengan minyak yang menggambarkan tentang dua orang yang tidak bisa bersatu. Dan juga pada kalimat ibarat mencencang air yang bermakna melakukan pekerjaan yang sia-sia. Jenis yang kedua adalah gaya bahasa metafora. Jika perumpamaan membandingkan secara eksplisit, maka metafora adalah perbandingan secara implisit, tanpa menggunakan kata seperti atau sebagai. Metafora menggunakan kata-kata bukan dalam arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan berdasarkan persamaan. Yang pertama yaitu dengan mata keranjang. Kata mata keranjang langsung dipakai untuk menggambarkan sifat suka melirik wanita tanpa kata pembanding. Contoh kalimat yang kedua adalah Aminah, kembang desa kami. Kata kembang desa kami langsung merujuk pada gadis tercantik di desa. Sedangkan pada kalimat yang terakhir yaitu fitnahnya menaikkan darah saya. Nah, kata menaikkan darah itu bermakna membuat sangat marah. Yang ketiga adalah gaya bahasa personifikasi. Personifikasi adalah pengungkapan dengan memberikan perilaku atau sifat-sifat manusia kepada benda mati atau hal yang bukan manusia. Ada kalimat angin di tepi pantai membelai rambutku. Nah, angin dianggap bisa membelai layaknya manusia. Selanjutnya pada kalimat cinta itu buta, yang bermakna cinta diberi sifat manusia yaitu buta. Selanjutnya itu kata mentari mencubit wajahku. Nah, di sini memiliki makna kalimat panas mentari diumpamakan seperti rasa dicubit. Nah, kebalikan dari personifikasi adalah depersonifikasi. Jika personifikasi memanusiakan benda mati, maka depersonifikasi justru membendakan manusia atau mengumpamakan perilaku manusia seperti objek, benda, atau alam. Seperti contohnya pada kalimat, bila Kakanda menjadi darah, maka Adinda menjadi daging. Jikalau Ani menjadi kembang, tentu Dean menjadi kumbang. Di sini manusia diumpamakan sebagai darah, daging, kembang, atau kumbang untuk menggambarkan kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, gaya bahasa yang kelima adalah alegori. Alegori adalah cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang atau dapat dikatakan sebagai metafora yang diperluas dan berkesinambungan. Alegori singkat mencakup fabel, cerita binatang yang bertingkah laku seperti manusia, dan parabel, cerita singkat berisikan ajakan moral. Contohnya
adalah kehidupan manusia itu layaknya sebuah sungai yang dialiri air. Sebelum mencapai muara, air harus melewati tebing dan jurang. Air tak pernah melewati arus hingga akhirnya lebur di muara laut. Seluruh bagian cerita ini merupakan lambang-lambang perjalanan hidup manusia. Keenam adalah gaya bahasa antitesis. Gaya bahasa antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua kata yang berantonim atau bertentangan secara semantik dalam satu kalimat. Contohnya pada kalimat, gadis secantik dia diperistri oleh Dodo yang jelek itu, mengontraskan sebuah kata cantik dan jelek. Selanjutnya pada kalimat, segala fitnahan tentangnya dibalas dengan budi bahasa yang baik, yang membandingkan kata fitnahan dengan budi baik. Selanjutnya, pada kalimat dia bergembira di atas kegagalanku dalam ujian ini, yang membandingkan kata kegembiraan dengan kegagalan. Gaya bahasa yang ketujuh adalah gaya bahasa pleonasme dan tautologi. Yang keduanya menggunakan acuan kata yang berlebihan. Nah, pleonasme itu sendiri adalah sebuah kata yang berlebihan jika dihilangkan maknanya tetap utuh. Contohnya pada kalimat, saya telah mencatat kejadian itu dengan tangan saya sendiri. Frasa kata dengan tangan saya sendiri sebenarnya berlebihan karena mencatat pasti dengan tangan. Selanjutnya itu tautologi. Kata berlebihan berupa perulangan makna dari kata lain. Contohnya pada kalimat, kami tiba di rumah jam 4 subuh. Kata 4 sudah secara otomatis bermakna subuh. Gaya bahasa yang ke-8 adalah perifrasis. Perifrasis mirip dengan pleonasme karena menggunakan kata lebih banyak. Namun bedanya, kata-kata berlebihan pada perifrasis pada dasarnya dapat digantikan dengan satu kata saja. Contohnya pada kalimat, ayahanda telah tidur dengan tenang dan beristirahat dengan damai buat selama-lamanya. Rangkaian kalimat panjang ini sebenarnya bisa diganti dengan satu kata saja, yaitu kata meninggal. Selanjutnya pada kalimat, putri kami telah melayarkan bahtera ke pulau idaman bersama tunangannya. Kata-kata ini juga bisa diganti dengan satu kata saja, yaitu kata menikah. Dan adalah gaya bahasa antisipasi atau prolepsis. Gaya bahasa ini mempergunakan lebih dahulu satu atau beberapa kata sebelum peristiwa sebenarnya terjadi. Contohnya pada kalimat, kami sangat gembira minggu depan kami memperoleh hadiah dari Bapak Bupati. Rasa gembira diungkapkan di awal, padahal hadiah baru akan diterima pada minggu depan. Selanjutnya, pada kalimat mobil yang malang itu ditabrak oleh truk pasir dan jatuh ke jurang. Sebutan yang malang mendahului peristiwa kecelakaan yang sebenarnya belum terjadi. Jenis gaya bahasa yang terakhir adalah gaya bahasa koreksio atau epanortesis. Gaya bahasa ini berwujud mula-mula ingin menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memeriksa dan memperbaiki makna kata yang salah. Contohnya pada kalimat dia benar-benar mencintai Neng Neti. Bukan Neng Teri. Selanjutnya pada kalimat saya telah membayar iuran sebanyak 7 juta. Tidak, 7.000 rupiah. Dan pada contoh kalimat yang terakhir, yaitu kepala sekolah baru saja pulang dari Sulawesi Utara. Maaf, bukan dari Sumatera Utara. Semuanya kita telah membahas secara mendalam tentang 10 gaya bahasa perbandingan dalam kajian semantik, mulai dari perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, antitesis, hingga koreksio. Pemahaman tentang gaya bahasa perbandingan ini sangatlah penting untuk membantu kita mengolah kalimat agar lebih ekspresif, indah, dan kaya akan makna. Semoga materi pembahasan kali ini bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.
set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight.